Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang switch expression di Golang. Selain if expression, untuk melakukan percabangan di Golang itu kita bisa menggunakan yang namanya switch expression. Nah, ini mungkin di bahasa pemrograman yang lain juga ada ya yang namanya switch expression. Nah, switch expression sangat sederhana dibanding if. Biasanya, switch expression ini digunakan untuk melakukan pengecekan ke kondisi dalam satu variabel. Jadi biasanya versi sederhananya dari if. Kalau if itu kan di bagian kondisinya teman-teman bisa memasukkan kondisi sekompleks mungkin lah ya. Bisa yang memasukkan kondisi perbandingan, kondisi boolean, operasi boolean dan sebagainya. Nah, kalau di switch expression biasanya kita melakukan kondisi pengecekan yang sederhana. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini saya kasih lihat. Jadi di sini contohnya kita melakukan pengecekan terhadap nama. Jadi di sini sintaknya kita menggunakan kata kunci switch. Lalu di sini variabel yang akan kita cek. Lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah blok switchnya. Lalu di dalamnya kita ada case. Case itu kayak kondisi lah ya. Jadi kalau misalnya name-nya case echo, berarti name-nya itu sama dengan echo, maka ini yang akan dieksekusi. Jadi kita tambahkan titik 2, ini akan dieksekusi. Nah, kalau misalnya kita case-nya Joko, artinya apa? Artinya kalau name ini, variabel name ini, datanya sama dengan Joko, maka yang akan dieksekusi adalah blok kode yang ada di sini. Nah, ini apa default? Default itu adalah mirip kayak else di if. Jadi kalau misalnya semua kondisi case-nya tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah default-nya. Di dalam default kita tidak perlu memasukkan kata string lagi kayak di sini ya. Cukup default titik 2, lalu di sini silakan masukkan blok else-nya atau blok default-nya. Nah, apakah harus satu baris? Enggak juga. Teman-teman bisa masukkan lebih dari satu baris. Tidak masalah ya. Nah, sekarang kita coba. Kita akan buat sebuah file namanya switch. Lalu kita akan buat name, echo, lalu switch. Variabel yang akan kita cek, name. Selanjutnya case echo, kalau sama dengan echo, titik 2. Nah, kita akan print line hello echo. Nah, teman-teman bisa masukkan 2 baris, 3 baris, dan sebagainya ya. Nggak harus terpaku satu baris. Case Joko, hello Joko. Default, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi ini saya sengaja double-double biar teman-teman tahu kalau nggak cuma satu baris kita bisa menambahkan blok programnya di sini. Nah, ini kita coba running. Nah, hasilnya keluar hello echo. Kalau kita ganti menjadi Joko, kita run ulang. Nah, keluarnya hello Joko. Kalau kita ganti yang tidak ada, kita run ulang, maka hasilnya kena default. Jadi ini mirip kayak if else, cuma versi sederhananya. Hanya ngelakuin pengecekan, ya istilahnya pengecekan sama dengan ya, nama sama dengan echo, nama sama dengan Joko, else-nya adalah ini. Jadi ini adalah switch expression di Golang. Nah, switch expression juga mendukung short statement. Jadi mirip kayak if expression. If expression juga akan mendukung short statement di Golang. Nah, switch juga mendukung short statement. Jadi teman-teman bisa menambahkan short statement sebelum nama variabel yang akan dicek di dalam switch-nya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi switch, lalu di sini teman-teman tambahkan short statement-nya apa? Lalu di sini tambahkan variabel atau kondisinya, terserah. Di sini misalnya saya tambahkan kondisi. Jadi di sini kalau misalnya kondisinya case true, nilainya di sini berarti true, maka saya akan print yang ini. Kalau ini hasilnya adalah false, maka saya akan print yang ini. Saya tidak menambahkan default, kenapa? Karena kalau boolean, ini kan boolean ya, di sini kondisinya cuma ada 2, true atau false. Oke, kita coba. Jadi di sini switch lagi. Cuma di sini kita bikin dulu length titik 2 sama dengan len dari name.
Lalu di sini tinggal length. Ini bisa seperti ini aja, tapi kalau misalnya teman-teman, intinya di sini sih variabelnya ya, variabelnya atau value-nya. Value-nya teman-teman mau apa? Contohnya di sini value-nya saya akan buat boolean. Jadi value-nya seperti ini. Jadi kalau case true, nama terlalu panjang. Case false, nama sudah benar, seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan kondisi maksudnya ya, tapi ini tuh ya data. Kalau data di sini hasilnya true, ya ini yang dieksekusi. Kalau data di sini hasilnya false, ya ini yang dieksekusi. Karena cuma boolean di sini datanya, jadi cuma ada true false. Saya tidak perlu masukkan default. Kalau saya masukkan default pun ya nggak sedikit berguna ya. Kenapa? Karena boolean tuh ya kalau nggak true ya false. Oke, kita coba running. Nama terlalu panjang karena saya masukkan Kurniawan. Kalau saya masukkan Budi, nah ini nama sudah benar. Jadi ini adalah short statement di switch expression. Jadi mirip kayak di if expression. Nah, di Golang itu menarik. Switch itu bisa digunakan tanpa kondisi atau tanpa variabel yang akan kita lakukan pengecekannya. Nah, dengan kita tidak menggunakan kondisi atau variabel di dalam switch, ini bahkan lebih mirip kayak if expression. Cuma bahkan lebih simple lagi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi, di sini teman-teman switch, lalu di sini teman-teman tidak perlu menambahkan kondisi ataupun variabel data apapun. Nah, dengan seperti itu, teman-teman di case-nya di sini bisa melakukan kondisi. Jadi, ini lebih mirip kayak if sebenarnya ya. Cuma lebih versi sederhananya. Jadi, kalau saya sendiri, kalau misalnya ngelakuin percabangan yang kondisinya sederhana, lebih baik menggunakan switch case. Kalau kondisinya agak sedikit kompleks, baru menggunakan if else. Tapi kalau sederhana seperti ini, lebih enak menggunakan switch case sih. Jadi contohnya kita akan buat lagi. Ini saya komen aja ya, biar nggak hilang. Ups, sorry. Komen seperti ini. Untuk masalah komentar nanti kita akan bahas lebih detail di materi tersendiri tentang komentar. Switch. Oke, sorry. Kita bikin length dulu. Length sama dengan line name. Habis itu switch tanpa ekspresi. Nah, ini case. Length-nya lebih dari 5. Kita print line, nama terlalu panjang. Saya copy dulu, case. Length. Apa ya tadi? Oh, ini ya. Lebih dari 10. Sorry, kondisinya ada banyak sekarang. Lebih dari 10. Nama terlalu panjang. Lebih dari 5. Nama lumayan panjang. Default. Nama sudah benar. Nah, seperti ini. Jadi ini menggunakan kondisi. Ya teman-teman juga bisa kalau mau. Jadi ini mirip kayak if sebenarnya. If else sebenarnya ya. Cuma versi sederhananya. Oke, kita running. Nama sudah benar karena namanya adalah Budi. Coba kita Kurniawan. Kita running. Nama terlalu panjang. Kalau misalnya Kurniawan, nama lumayan panjang. Jadi seperti itu. Jadi ini juga switch bisa tanpa di sini tanpa kondisi dan juga variabel, tapi kondisinya langsung dimasukkan di dalam case ini. Kalau ini ya nggak ada bedanya dengan menggunakan if else sebenarnya. Jadi sangat fleksibel penggunaan switch expression di Golang. Next, kita akan bahas tentang for loops atau perulangan for di Golang.